Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah USB mikrofon. Dan USB mikrofon ini sebenarnya bisa banget kalian pakai di laptop kalian ataupun di ponsel-ponsel Android kalian. Langsung aja, ini dia, Phanteks Leviosa Live atau serinya Phanteks Leviosa MCX02. Oke, jadi Phanteks Leviosa MCX02 ini merupakan USB mikrofon yang menggunakan platform USB Type-C. Nah, untuk harga sendiri, Phanteks Leviosa MCX02 ini dibanderol dengan harga sekitar 450 ribuan rupiah. Untuk varian warnanya sendiri sebenarnya cuma ada satu varian warna, yaitu yang warna hitam kayak gini aja. Jadi kalau misalkan kalian berharap ada warna lain, nggak ada. Warnanya cuma ada warna hitam ini aja. Oke, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini membantu kalian, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Oke, pertama-tama yang bakal gue bahas di sini, apa aja sih yang sebenarnya kalian dapetin dari paket pembeliannya? Yang pertama, kalian bakal dapetin si mikrofonnya itu sendiri. Lalu kalian bakal dapetin stand untuk mikrofonnya itu. Dan juga kalian bakal dapetin kabel USB Type-A ke USB Type-C. Jadi kabel ini kalian pakai buat koneksiin si mikrofon kalian ke laptop atau komputer kalian yang nggak punya Type-C. Lalu kalian juga dapetin kabel USB Type-C to Type-C. Dan ini sebenarnya yang agak beda adalah kabel USB Type-A to Type-C ya bahannya karet, sedangkan Type-C to Type-C ini udah braided cable seperti itu. Oke, pertama-tama di sini yang bakal gue bahas adalah secara desain. Secara desain Phanteks Leviosa MCX02 Live ini menurut gue desainnya cukup simple ya, walaupun mungkin lebih diperuntukkan buat gaming, tapi ini bisa juga kalian pakai buat desktop setup kalian kalau misalkan kalian nggak pengen setup kalian kelihatan terlalu lebay-lebay banget. Nah, di sini untuk bagian depannya sendiri, bagian depannya juga cukup simple. Di sini ada grill yang di belakangnya ini ada diaphragm buat mikrofonnya, jadi buat nangkep suara. Terus di sini ada logo Phanteks dan di sini ada knob yang nanti bisa kalian pakai buat ngatur headphone, mikrofon, volume dan juga buat ngatur echo volumenya. Terus di sini ada tombol untuk switching dari mode pengaturan headphone volume, mikrofon volume, dan juga buat ngatur dari echo volumenya. Terus di sini ada active noise cancelling buat nge-trigger on atau off-nya. Terus juga ada mute, tombol mute, jadi bisa kalian pakai buat mute suara kalian kalau misalkan kalian lagi nggak pengen didengar. Dan yang terakhir ini ada namanya ducking mode. Nah, untuk ducking mode sendiri ini lebih kepake mungkin buat kayak radio host ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi siaran terus kalian pengen suara kalian lebih gede, kalian tinggal pencet tombol ini aja. Nanti suara volume kalian yang akan lebih diperbesar, sedangkan background noise-nya akan lebih diperkecil, seperti itu. Terus lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang menurut gua ya walaupun depannya kelihatan cukup simple, nih bagian belakangnya menurut gua agak sedikit lebay. Gue lebih prefer bagian belakangnya ini nggak ada pola pattern seperti ini. Better kayak finishing doff aja daripada kayak pattern kayak gini. Kayak gue nggak ngerti sih buat apa gitu, cuman ya udahlah ya, kayak nggak terlalu kelihatan banget sih sebenarnya. Terus di bagian kiri dan bagian atas itu nggak ada apa-apa. Bagian kanan ini ada headphone jack. Jadi kalau misalkan kalian pengen monitoring suara yang masuk, kalian bisa colok headphone jacknya ke sini. Terus di bagian bawahnya nih ada port USB Type-C buat nanti kalian colokin ke ponsel ataupun kalian colokin ke laptop kalian. Oke, selanjutnya untuk desain dari stand-nya, ini si stand-nya menurut gue juga cukup simple, dan ini dia kayaknya nggak bisa diatur ketinggiannya, jadi dia emang fix satu angle aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngatur ketinggian dari mikrofon kalian dengan stand ini, sayang sekali nggak bisa. Terus di sini untuk angle gerakannya cuman kuncian naik turun aja gitu, jadi lebih kayak kuncian buat nanti angle-nya dia naik turun kayak gini doang, nggak terlalu banyak pergerakan seperti itu. Oke, lanjut ke build quality dari mikrofon ya. Build quality dari mikrofon menurut gue si Phanteks mikrofon ini secara build quality sih cukup sturdy, cuman kayak gue berasa agak kopong aja mikrofonnya, dan ini kayak berasa nggak ada bobotnya sama sekali gitu sih. Terus kalau misalkan jatuh, rasanya ini plastiknya juga cukup mudah pecah, jadi ya cukup disarankan jangan sampai mikrofonnya jatuh, walaupun harganya mungkin nggak, ya bisa dibilang harganya cukup low end, tapi ya jangan sampai jatuh lah, sayang aja kalau misalkan kalian mesti keluarin 400 ribu lagi buat beli mikrofon lagi. Oke, terus untuk stand-nya sendiri sebenarnya secara stand lumayan berat, dan ini gue berasa kayak plat bawahnya kayak dari bahan besi.
Dan juga ini standnya kayaknya benar-benar full dari besi. Jadi kalau untuk build quality stand agak bertolak belakang dengan mikrofonnya di mana dia full plastik. Di sini gue berasa kayak full besi. Jadi untuk build quality standnya menurut gue cukup oke banget seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur dari mikrofon ini. Apa aja yang ada di mikrofon ini yang menurut gue fitur selling point-nya. Yang pertama adalah dia menggunakan interface USB Type-C, di mana ya emang sekarang kayaknya udah banyak banget yang pakai USB Type-C. Jadi dengan ada USB Type-C ini menurut gue cukup membantu banget. Terus juga di sini dia ada headphone jack 3,5 mm, dan headphone jack ini sebenarnya bisa nanti kalian colokin dengan combo jack juga, dan dia bakal tetap ngedetect itu sebagai headphone jack. Jadi kalian nggak perlu cari headphone yang kabelnya cuman garisnya 2. Kalian pakai headphone jack yang kabelnya garis 3 itu pun juga nggak masalah. Oke, selanjutnya di sini dia punya 3 mode pengaturan suara, di mana tadi udah sempat gue sebutin juga. Yang pertama buat kalian ngatur mikrofon levelnya seberapa kenceng, terus buat kalian ngatur headphone level, output dari sini, dan yang terakhir buat kalian ngatur echo levelnya. Terus juga di sini ada active noise cancellation. Jadi kalau misalkan kalian pengen nge-delete suara-suara ketika kalian lagi diem, itu bisa pakai tombol active noise cancellation ini biar suara kalian lebih bersih. Terus selanjutnya di sini ada tombol untuk tombol untuk mute dan juga untuk unmute. Jadi kalau misalkan kalian pengen kayak matiin mikrofon kalian cukup tinggal pencet tombol ini aja dan mikrofon kalian bakal langsung mati. Dan yang terakhir ini ada namanya ducking mode. Ducking mode ini sebenarnya lebih berguna buat nanti kalian yang mungkin ya broadcaster gitu yang pakai selagi ngerekam terus ada background musiknya. Nah, si ducking mode ini lumayan berguna di situ. Jadi ketika kalian ngomong dia bakal meredam background noise atau mungkin background music dari video kalian biar lebih kecil seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal bahas beberapa kekurangan dari si Phanteks MCX02. Jadi sebenarnya si Phanteks MCX02 ini sempat berapa kali gue pakai buat ngerekam video YouTube gue. Cuman ketika gue pakai, gue merasakan ada beberapa kekurangan yang membuat gue akhirnya balik lagi pakai si Shure SH55 dengan Behringer UMC22 ya kalau nggak salah tipenya. Oke, untuk yang pertama, kekurangan yang gue kurang suka dari si MCX02 ini, jadi gue sempat berapa kali cobain beberapa kabel USB Type-C, gue colok langsung ke kamera ponsel gue, dan berapa kali si kabel USB Type-C itu nggak kedetect gitu. Gue juga kurang ngerti masalahnya kenapa. Bisa jadi mungkin karena kabelnya kepanjangan juga. Mungkin kalau ada yang lebih ngerti mengenai USB Type-C bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira kenapa. Cuman yang bisa gue sampaikan adalah masalahnya adalah nggak semua USB Type-C kabel tuh bisa ngirim dan terima sinyal dari si mikrofon ini. Terus yang kedua yang gue kurang suka dari mikrofon ini adalah sebenarnya gue kadang suka agak bingung ketika gue ngatur mikrofon volume atau headphone volumenya. Jadi tuh karena gue ngerekam sendiri ya, gue nggak langsung lihat level suaranya kayak gimana. Jadi ketika gue puter knob mikrofon atau gue puter knob headphone, itu gue nggak tahu sebenarnya suara gue tuh udah distort atau udah sampai ngepick merah gitu atau enggak sih. Jadi kayak mungkin kalau kalian pakai mikrofon ini, kalian pakai sendiri, terus kalian nggak bisa ngeliat audiometernya, mungkin akan sedikit ribet ketika kalian pakai mikrofon ini. Terus juga di sini untuk active noise cancellation-nya menurut gue dia cuma ada satu tipe dan menurut gue itu cukup agresif sih. Jadi ketika misalkan mungkin suara gue agak terlalu kecil, malah suaranya hilang, nggak kedengeran gitu. Jadi kayak suaranya a little bit, menurut gue kayak agak robotik gitu. Mungkin kalau misalkan kalian pakai buat main game sih nggak terlalu ketara ya. Cuman kalau gue pakai buat ngerekam YouTube gini, mungkin suara gue juga volumenya agak naik turun. Nah, si tombol active noise cancellation ini kayak kurang cocok sih sama volume suara gue, seperti itu. Oke, terus kekurangan yang terakhir yang gue kurang suka dari si Leviosa MCX02 ini adalah stand-nya yang nggak bisa diatur ketinggiannya. Jadi untuk stand-nya ini sendiri, ini ketinggiannya kan fix ya kayak tadi gue bilang. Jadi dia tuh nggak bisa dinaik turunin, dan ini menurut gue angle-nya agak terlalu jauh sama gue. Jadi ketika gue pakai, itu menurut gue tadi sih gara-gara jaraknya agak jauh, akhirnya ketika mungkin gue pakai active noise cancellation, malah suara gue tuh kedetek sebagai background noise gitu mungkin ya. Jadi kadang suka kedelete gitu suaranya, jadi kayak agak putus-putus gitu. Nah mungkin ini karena efek jaraknya jadi jauh ke mulut gue, jadi kadang mungkin suara gue yang pas lagi agak kecil, dia detect itu sebagai background noise, seperti itu. Nah sekarang sebelum gue masuk ke conclusion-nya, gue bakal ngasih contoh atau sampel lah dari hasil rekaman menggunakan si mikrofon MCX02 ini.
Oke, jadi ini adalah hasil rekaman gua dengan menggunakan si mikrofon dari Leviosa Live MCX02. Dan ketika tiap kali gua nyolokin mikrofon ini ke kamera, dia bakal kayak ngereset levelnya gitu. Jadi ini adalah level yang paling standarnya. Nah, terus di sini seperti yang gue bilang sebelumnya, dia tuh ada namanya Active Noise Cancellation. Nah, Active Noise Cancellation ini bisa kalian matiin dan suara gua akan berubah jadi kayak gini. Nah, di sini yang gue agak kurang suka adalah ini menurut gue background noise-nya itu bener-bener kedengeran banget dan menurut gue jadi agak kurang bersih hasil rekaman gue gitu. Ya, tapi kalian coba decide aja. Dan di sini sebenarnya untuk sumber suara lain di ruangan ini itu sebenarnya ada air conditioner dan sebenarnya untuk jaraknya ke mikrofon juga cukup jauh 3 sampai dengan 4 meter. Dan gue berasa ini kayak rekaman suaranya cukup kedengeran. Nah, nantinya untuk hasil rekaman suaranya ini yang di dalam video ini nggak bakal gue edit ya buat si hasil rekaman si Leviosa MCX02 ini. Seperti itu. Nah, terus kalian gue ngejelasin, gue ambil lihat manual ya. Jadi di sini sebenarnya dia tuh punya 4 buah RGB yang bisa kalian ganti-ganti. Tadi kan gue udah nyobain si Active Noise Cancellation ini. Nah, ini gue matiin Active Noise Cancellation-nya. Terus di sini ada tombol mute dan ya tombol mute atau unmute gitu. Jadi ketika tombolnya nyala berarti lagi di mute. Nah, ini ketika tombolnya mati, suara gue langsung kedengeran seperti itu. Terus di sini untuk tombol mikrofon yang ada di atas. Nah, tombol mikrofon yang ada di atas ini sebenarnya dia punya 3 warna LED indikator. Jadi yang pertama tuh ada warna merah muda, ungu, dan juga kuning. Jadi ini adalah warna merah muda. Terus ini adalah warna ungu. Dan ini adalah warna kuning. Nah, masing-masing dari warna ini sebenarnya buat nanti kalian ngatur settingan suara kalian. Jadi ini untuk yang warna merah muda dulu pertama-tama. Oke, untuk yang warna merah muda ini buat kalian ngatur volume dari mikrofon kalian gitu. Jadi ini buat kalian nanti kecilin volume dari mikrofon kalian ataupun ngegedein volume dari mikrofon kalian seperti itu. Ini kayaknya udah gue putar sampai maksimum lah seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini adalah tombol warna ungu, dan tombol warna ungu ini nanti buat ngatur output ke headphone kalian gitu. Jadi ini nanti bisa kalian pakai buat ngatur si suara mikrofon kalian ini yang masuk ke headphone. Jadi walaupun ini gue kecilin dan di dalam monitoring gue nggak ada suara sama sekali, nah tapi si video gue yang menggunakan mikrofon ini tetap ngedenger atau tetap nge-record seperti itu. Nah, ini yang tadi gue bilang agak sedikit bingung. Jadi sebenarnya karena gue nge-record semuanya serba sendiri dan gue nggak tahu audiometer gue dalam posisi kayak gimana. Jadi ketika misalkan tadi gue ngecilin suara volume mikrofon, gue nggak tahu nih sebenarnya ketika gue kecilin itu dia tuh ada di hijau atau ada di mana. Dan misalkan gue ngegedein volumenya si mikrofon, gue nggak tahu apakah dia udah merah atau enggak. Karena di sini karena dia juga bisa ngatur output ke earphone-nya kalian, jadi ya kayak agak menurut gua agak sedikit rancu di situ sih. Mungkin kalau kalian tipikal orang yang record dan di dekat kalian ada komputer atau ya kalian bisa ngeliat audiometernya, menurut gue ini nggak akan jadi masalah yang terlalu gede banget lah seperti itu. Oke, terus selanjutnya yang warna kuning. Untuk yang warna kuning ini buat kalian ngatur echo dari rekaman kalian, dan ini bisa didengar kayak echo-nya tuh kayak agak lumayan. Jadi ketika gua puter knobnya, ini mestinya echo gua nggak segede ketika tadi di settingan default sebelumnya seperti itu. Oke, in conclusion, udah in conclusion aja. Ini gue ganti ke sini, volume gue coba kecilin. Oke, in conclusion, ya conclusionnya juga gue bikin pakai si Leviosa MCX02 ini sih. In conclusion, pendapat gue mengenai si Leviosa MCX02 ini sebenarnya kalau kalian pengen sebuah mikrofon budget, Leviosa MCX02 ini bisa jadi pilihan buat kalian pakai. Cuma menurut gue, mungkin karena gue udah pernah pakai mikrofon lain yang mungkin emang speknya untuk professional works,
gue berasa si Leviosa MCX02 ini masih kurang perfect lah dalam perekaman suaranya, karena menurut gue suaranya nggak sejernih ketika gue pakai mikrofon buat kerjaan profesional seperti itu. Cuman kalau misalkan kalian pengen pakai mungkin buat kayak misalkan sambil main game gitu, atau mungkin kalian pengen pakai buat rekam YouTube awal-awal, ya rasanya Leviosa MCX02 ini bisa jadi salah satu pilihan yang lumayan menarik gitu. Cuma mungkin tadi gue juga hampir lupa nyebutin, dia dibandingkan dengan MCX01 saudaranya, dia itu nggak ada RGB LED ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya mikrofon ada RGB-nya, sayang sekali di mikrofon ini kagak ada. Seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Leviosa MCX02 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Oke, dan juga kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!